Guys, katanya di sini Presiden Rusia menegaskan warga negara Indonesia bisa menjadi tentera militer Rusia. Ini syaratnya. Guys, rakyat Indonesia bisa menjadi militer di Rusia, guys. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa kabarmu di sana? Lama sudah tak berjumpa. Apa khabar anda guys? Saya doakan semoga anda sentiasa sihat dan sentiasa dalam rahmat Allah dan sentiasa dalam lindungan Allah. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu umur yang panjang dan kesihatan yang baik. Okey guys, hari ini adalah Hari Raya Korban ya. Saya ucapkan selamat Hari Raya kepada anda guys. Dan yang menyedihkannya, masih juga kita tidak boleh mengunjungi ke rumah sanak saudara ataupun ke mana saja di sekeliling rumah kita ataupun di kampung ataupun di mana-mana ya. Kerana apa guys? Jangan kerana Raya Korban ini ramai yang terkorban termasuk diri kita ataupun sanak saudara kita disebabkan COVID-19 guys. Bersabarlah ya, bersabar dan berdoalah kita. Mudah-mudahan COVID-19 akan terus hilang dari muka bumi ini secepat yang mungkin agar kita dapat menyambut Hari Raya pada tahun akan datang. Okey guys, bagi anda yang baru saja menjumpai channel saya, jangan lupa tekan subscribe dan jangan juga lupa klik butang locengnya sekali guys. Bukannya apa, supaya anda akan sentiasa dapat notification ataupun video-video terbaru yang saya uploadkan untuk anda semua. Okey, hari ini saya nak reaction lagi satu lagi daripada channel Lempap, LEMPAP, Lempap. Katanya di sini Presiden Rusia menegaskan warga negara Indonesia bisa menjadi tentera militer Rusia. Ini syaratnya. Wow, bisa menjadi militer Rusia, warga negara Indonesia, tapi ada syarat. Wow guys, jom kita tonton dan reaction bersama dengan saya. Tak sabar saya nak tengok apa syarat-syaratnya. Okey, jom. Iping, dah nak mula. So, okey guys, tanpa buang masa dan tanpa melengah lagi, jom kita tonton sama-sama. 1, 2, 3. Lempap LEMPAP, pap, Lempap. Presiden Rusia tegaskan warga negara Indonesia. Cepat sangat saya tak sempat baca. Pada tahun 2015, Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani peraturan yang mengizinkan warga negara asing termasuk Indonesia untuk bergabung dengan angkatan bersenjata negara itu. Jadi, jika Anda ingin berlari dengan mengenakan perlengkapan tempur Ratnik 2 sambil menenteng AK-12 terbaru, inilah yang perlu Anda lakukan untuk mewujudkan impian tersebut. Bila saya tengok video ni ataupun konten ni, betul guys, tahun 2015 saya kata tadi memang Rusia ada mengambil warga negara Indonesia untuk menjadi militer di Rusia. Betul guys. Nanti saya akan semak di Google betul ke tidak. Tapi macam luar biasa guys. Saya baru pertama kali dengar. Sejak 2015, Anda tidak memerlukan paspor Rusia untuk bergabung dengan militer Rusia. Ya. Artinya, Anda sama sekali tak perlu meninggalkan status warga negara Indonesia Anda. Tak perlu paspor dan tak perlu meninggalkan warga negara Indonesia untuk menjadi militer di Rusia. Keren guys. Untuk menjadi seorang prajurit di Rusia, Anda harus berusia antara 18 hingga 30 tahun. Angkatan bersenjata Rusia menyambut baik laki-laki maupun perempuan. Namun, tidak ada perempuan yang berlari di medan perang sambil membawa AK-12. Perempuan manapun boleh menjadi tentara, tetapi hanya untuk pekerjaan yang ditugaskan di markas militer atau sebagai perawat. Meski begitu, apapun wanita pun boleh guys katanya tadi. Tapi dia tak perlulah mengangkat senjata untuk berperang, tetapi dia boleh menjadi perawat di kawasan hospital askar lah. Pekerjaan yang nantinya ditugaskan, para perempuan juga harus melewati semua jenis pelatihan militer, termasuk berlari, menembak, dan mempelajari taktik pertempuran. Semasa latihan memang sama juga dia, yang wanita ni, yang perempuan ni.
Dia mengangkat senjata untuk berperang, menggunakan senjata, kena sama. Cuma bila dia bertugas nanti dia banyak di kantor lah. Namun, Begitu, semuanya hanya pelatihan dasar yang perlu diketahui oleh setiap prajurit. Ya, betul. Itu asas ya, asas. Jika Anda ingin piawai menggunakan AK-12, Anda harus berlatih keras dan mengikuti setiap perintah instruktur Anda. Karena itu, Anda harus bisa berbicara bahasa Rusia. Anda harus lulus tes bahasa Rusia untuk mengevaluasi apakah Anda bisa bertugas dalam angkatan bersenjata Rusia. Syarat dia katanya tadi kena pandai berbahasa Rusia guys ya. Tapi ini hanya omong kosong sajalah. Rasanya kalau Fikri Naki dia boleh menjadi angkatan askar Rusia kerana dia boleh macam-macam bahasa guys. Bahasa Jerman, bahasa Sepanyol, bahasa Indonesia. Itu memang bahasa dia Indonesia. Bahasa Inggeris. Mungkin Rusia ni pun dia boleh rasanya. Tapi itu hanya omong kosong saja. Kerana saya tengok Fikri Naki pun sudah berjaya sebagai seorang YouTuber. Dia salah seorang yang berjaya dalam Indonesia menjadi seorang YouTuber guys. Luar biasa Fikri Naki guys. Cerita pasal Fikri Naki pula. Okey, kita sambung videonya. Ini bukan ujian main-main, militer Rusia memandang hal ini sangat serius. Jadi, sebelum mendaftar, Anda harus mempersiapkan ujian bahasa Rusia sebaik mungkin. Perlu. Angkatan bersenjata Rusia tidak menerima mantan narapidana dan orang-orang yang pernah terlibat kasus kriminal atau investigasi yurisdiksi lainnya dalam maknanya sesiapa yang pernah melakukan jenayah di Indonesia, pernah menjadi kriminal lah, dia tak akan ambil menjadi untuk askar dia. Intinya, hanya warga negara yang baik dan taat hukum yang diterima dalam satuan militer Rusia. Jika Anda memang ingin menjadi warga negara Rusia, Anda bisa mempertimbangkan bergabung dengan militer. Setelah 5 tahun mengabdi, Anda berhak mendapatkan kewarganegaraan Rusia. Kontrak pertama Anda dengan angkatan bersenjata Rusia berlaku selama 5 tahun. Jadi, selama periode ini, Anda tak perlu memikirkan pekerjaan, uang, atau perawatan medis karena setiap prajurit dan keluarganya di Rusia mendapatkan asuransi kesehatan dan dirawat dengan baik. Sebagai warga asing, Anda bisa berpangkat tamtama, kopral, sersan, dan sersan mayor. Yang jelas, Anda tidak akan menjadi jenderal atau laksamana di Rusia. Upah minimum seorang tamtama adalah sekitar 30.000 rubel atau sekitar 6,8 juta rupiah. Untuk gaji yang pertama minimum dia kata tadi 6,8 juta rupiah guys. Kalau 6,8 juta rupiah, kalau di Malaysia kalau darab lebih kurang 2,000 lebih jugalah gaji dia. Besar guys, 2,000 lebih gaji. Upah biasanya tergantung pada jenis unit militer dan wilayah atau lokasi Anda berdinas. Misalnya, orang-orang yang berdinas di Rusia Utara mendapatkan gaji lebih besar daripada mereka yang bertugas di wilayah Moskow. Selama Anda bertugas di Angkatan Bersenjata Rusia, Anda dan keluarga akan tinggal di kota militer yang terletak dekat dengan markas atau pangkalan militer Anda. Anda akan mendapatkan sebuah apartemen jika membawa keluarga atau sebuah kamar jika masih lajang. Masih bujang ya, masih lajang. Setelah 3 tahun bertugas, Anda boleh mengikuti program pinjaman militer selama 20 tahun. Wow, ada pinjaman untuk Sederhananya, askar. selama Anda bertugas di Angkatan Bersenjata Rusia, pemerintah akan membayar cicilan Anda dan akhirnya Anda akan mendapatkan apartemen Anda sendiri di Rusia. Warga negara asing tidak bisa bergabung dengan unit militer yang berurusan dengan informasi terkait kepentingan nasional, intelijen, dan isu-isu rahasia lainnya. Jika terjadi perang, tentara asing juga harus ikut angkat senjata. Anda akan bergabung dengan barisan tentara Rusia. Untuk mendaftar ke Angkatan Bersenjata Rusia, Anda harus pergi ke kantor perekrutan di kota Rusia manapun. Jika seluruh dokumen Anda lengkap dan Anda tak punya riwayat masalah hukum di Indonesia, Anda akan menandatangani kontrak, mengikuti tes medis, tes psikologi, dan kemudian akan dikirim ke unit militer yang paling cocok sesuai keahlian dan kualifikasi Anda. Rusia bisa memenangkan perang tanpa wajib militer. Namun, Rusia perlu merekrut 300.000 lebih tentara kontrak dan berhenti mengandalkan komponen cadangan. Sederhananya, Anda harus seorang warga negara yang baik dan kuat tanpa masalah hukum. Betul-betul. So guys, kita dah tonton dan reaction sama-sama tadi. Apakah syarat-syaratnya untuk warga negara Indonesia menjadi militer Rusia? Katanya tadi pertama, ia
lepas daripada ataupun tiada membuat jenayah di Indonesia, ataupun dia bukan bekas kriminal ataupun bekas jenayah yang ada di Indonesia, dia boleh menjadi sebagai seorang militer di Rusia. Lagi satu, kena sihat tubuh badan tu wajib untuk seorang askar. Kemudian ia harus juga pandai berbahasa Rusia. Wah, itu yang saya kata tadi, Fikri Naki boleh menjadi tentera Rusia, tapi tak apa, itu hanya omong kosong saja guys. Itu main gurau-gurau saja. Tapi Fikri Naki dah berjaya di dalam YouTuber dia, tak apa, dia teruskanlah dia sebagai YouTube. Tapi itulah, kita kata orang yang pandai cakap macam-macam bahasa ni memang banyak kelebihan dia. Dan lepas tu lagi, jika dia seorang yang bujang ataupun lajang kata tadi bahasa Indonesia, dia ada disediakan sebuah kamar untuknya tinggal. Lepas tu kalau dia sudah berkahwin, dia akan disediakan satu apartmen untuk keluarganya, isterinya, anak-anaknya dan dirinya. Saya rasa sangat luar biasa dia punya fasilitasnya. Memang sangat bagus ya. Lepas tu gaji untuk permulaan, kalau wang Malaysia 6,8, hampir 7 juta rupiah. Di Malaysia hampir 2,100 ringgit lah. Lebih kurang 2,100 ringgit. Banyak guys. Seorang private ataupun askar permulaan 2,100 ringgit basic tu sangat besar. Belum lagi allowance, rasanya mesti dia ada allowance kan. Itu basic saja permulaan gaji. Sangat luar biasa guys. Boleh rupanya saya baru tahu warga negara Indonesia boleh menjadi militer di Rusia. Mungkin kerana keakraban, kebaikan Presiden Rusia dengan Indonesia, sebab itulah dia percaya pada Indonesia. Wow, sangat bagus guys. Okay guys, saya bila reaction tentang ni, saya rasa macam saya pula yang happy, saya pula rasa macam seronok. Mudah-mudahan apa yang dikatakan dalam video ni, apa yang diceritakannya itu termakbul untuk anda di Indonesia. Okay guys, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti mendukung channel Bro Zul, jangan berhenti untuk tidak support Bro Zul. Tanpa sokongan anda tiadalah Bro Zul channel di dalam YouTube ini. Okay guys, Assalamualaikum, goodbye guys, bye bye.